Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Larasati. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 2004-2255. Pada hari ini saya akan membahas tentang sengketa hukum serta reformasi hukum di Indonesia. Penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut berada. Faktor-faktor penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, faktor hukum sendiri. Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Yang kedua, faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi lingkungan hidup, luar lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Problem-problem dalam penegakan hukum. Yang pertama, problem pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, masyarakat mencari kemenangan bukan keadilan. Yang ketiga, uang mewarnai penegakan hukum. Yang keempat, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif. Yang kelima, lemahnya sumber daya manusia. Yang keenam, advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi. Yang ketujuh, keterbatasan anggaran. Yang kedelapan, penegakan hukum yang dipicu oleh media massa. Problem tersebut memerlukan pemecahan atau solusi, dan negara yang di dalam hal ini diwakili pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memperbaiki kinerja institusi hukum, aparat penegak hukum dengan anggaran yang cukup memadai. Dengan outputnya terdapat perlindungan warga negara diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan sedapat mungkin mampu menjamin ketentraman dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia, bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum atau penegak hukum. Dengan demikian, peranan manusia yang menjalankan hukum itu menempati posisi strategis, yaitu masalah transportasi penegakan hukum berkaitan erat dengan akuntabilitas kinerja sebagai penegak hukum. Para penegak hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, dan penasihat hukum. Di tangan mereka lah terletak suatu beban kewajiban untuk mengimplementasikan suatu prinsip keadilan sebagaimana yang tercantum dalam sila kedua secara optimal dan maksimal. Namun, hal ini sebaliknya terjadi di Indonesia. Banyak kasus penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Bahkan banyak keganjalan yang terjadi di dalam penegakan hukum, seperti dengan mudahnya seseorang yang punya uang mendapatkan fasilitas di ruangan tahanan, atau beberapa kasus yang sangat mengganjal keputusan yang diputuskan seperti kasus pencurian sandal. Contoh permasalahan penegakan hukum. Lemahnya integritas penegakan hukum. Yang kedua, tidak ada pengawasan efektif. Yang ketiga, masih melihat hukum dari kontennya. Yang keempat, mentalitas praktisi hukum yang lemah. Yang kelima, struktur hukum yang overlapping kewenangan. Yang keenam, sarana dan prasarana hukum yang kurang memadai. Yang ketujuh, peraturan hukum yang kurang jelas. Yang kedelapan, independensi hakim masih bermasalah. Yang kesembilan, proses peradilan yang masih bermasalah. Yang kesepuluh, kesadaran hukum masyarakat. Sengketa hukum, legislasi, dan non-legislasi.
Hukum litigasi. Litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Proses tersebut melibatkan beberapa informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Gunanya untuk menghindari permasalahan yang tak terduga di kemudian hari. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ada bermacam-macam jenisnya. Jenis kasus litigasi seperti yang pertama mengenai pembebasan lahan, yang kedua perbankan, yang ketiga sengketa keperdataan, yang keempat kejahatan perusahaan atau fraud, yang kelima penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asasi anak. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau litigasi seringkali disebut dengan ultimum remedium. Jadi maksudnya, litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Hukum non-litigasi. Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif, penyelesaian perkara di luar pengadilan. Ini diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Macam-macam penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode non-litigasi antara lain. Yang pertama, konsultasi. Ini merupakan salah satu metode non-litigasi di mana seorang klien atau pihak yang bersengketa mendatangi dan meminta pendapatnya atas masalah yang dihadapi. Saat ini, konsultan memberikan pendapatnya sesuai dengan kebutuhan serta keperluan kliennya. Konsultasi ini bersifat personal. Yang kedua, negosiasi. Cara ini tidak memerlukan ahli atau konsultan untuk menengahi sengketa yang dihadapi. Para pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai titik terang penyelesaian masalah. Perundingan ini akan menghasilkan kesepakatan bersama atas dasar yang lebih harmonis dan kreatif. Yang ketiga, mediasi. Cara menyelesaikan sengketa lainnya dalam proses non-litigasi yaitu proses mediasi sendiri, yaitu hampir sama dengan negosiasi atau sama-sama melakukan perundingan. Bedanya, proses mediasi menggunakan bantuan seorang mediator dalam proses perundingan dari pihak-pihak yang terkait. Yang keempat, konsilisasi. Sejatinya, para pihak yang bersengketa yang menggunakan metode ini melakukan perundingan satu sama lain. Jika menggunakan metode konsiliasi, akan ada seorang penengah yang disebut dengan konsiliator. Pihak ini akan mengusahakan penyelesaian dari sengketa yang dihadapi. Yang kelima, penilaian ahli, yaitu suatu metode non-litigasi di mana para pihak bersengketa menanyakan atau meminta pendapat para ahli yang berkompeten sesuai dengan ahlinya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.